Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Jemaat Ciputat dan Pamulang, mari kita berdoa syafaat.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh menjadi rema di dalam setiap hati kami, dan boleh bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang baik. Kami mengucap syukur untuk gembala cabang kami Bapak Tony Arif, yang boleh Tuhan pakai memberkati ya Tuhan, jemaat Ciputat dan Pamulang. Kiranya Tuhan mengurapi Bapak, mau tambah-tambahkan pengurapan yang baru ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati Tuhan Yesus pekerjaannya. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan Yesus Tuhan menambahkan usia 1 tahun lagi bagi gembala kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Tuhan memberikan Tuhan Yesus umur yang panjang. Kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan kami berdoa bagi gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan keempat wakil gembala. Kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan melindungi, menjauhkan dari semua sakit penyakit. Tuhan juga memberkati pelayanan mereka. Tuhan memberkati gembala Karayon kami, Bapak James Silopranoto. Tuhan juga memberkati dengan keluarganya. Tuhan juga melindungi mereka dari semua sakit penyakit. Tuhan terima kasih Bapak. Kami juga Tuhan Yesus bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Tuhan Yesus Haji Ma'ruf ya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapa. Tuhan setiap keputusan-keputusan yang mereka boleh ambil, semua berasal dari Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati semua jajaran dari pusat sampai ke daerah. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan. Tuhan kami tahu Bapa, bangsa kami juga sedang menghadapi ya Tuhan Yesus, yaitu wabah Tuhan Yesus, virus COVID-19. Tapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan meluputkan kami dari semua mara bahaya. Karena kami percaya ada Tuhan Yesus di dalam bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, COVID-19 Tuhan segera berlalu dari Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan sempurna buat bangsa kami Indonesia. Tuhan kami berdoa juga Bapa bagi setiap dokter-dokter, suster-suster yang menangani COVID-19, mereka yang di rumah-rumah sakit ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan mereka kesabaran ya Tuhan, bahkan mereka yang sakit di rumah-rumah sakit ya Tuhan, maupun mereka yang ada di rumah-rumah, Tuhan memberkati Bapa, menyembuhkan Tuhan, karena kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus dapat menyembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Indonesia. Tuhan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan ya Tuhan yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus hari ini Bapa. Tuhan berdoa, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Jemaat Ciputat dan Pamulang diberkati Tuhan. Mereka yang bersekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, mereka yang usaha, semua mereka diberkati Tuhan ya Bapa. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk pagi hari ini kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena Tuhan punya kuasa dan berkuasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama hadir di dalam ibadah raya online service GBI Ciputat Mega Mall, yang kita percaya sukacita surga boleh mengalir bagi kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama bersukacita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sudah memasuki semester kedua di tahun 2020 ini. Kami percaya semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena penyertaan Tuhan. Dan hari ini kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji, membesarkan nama-Mu bersama-sama, walaupun secara online, tapi kami percaya tidak mengurangi sukacita kami ketika kami
kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah setiap kita yang percaya siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita mau bersuka cita, hati kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Mari sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita akan dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang hari ini disampaikan boleh jadi rema bagi kita semua. Siapkan hatimu jadi tanah hati yang subur, siap ditabur dengan firman Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kerjakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, Bapakku,
Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan bagaimana awal mula dosa, penebusan Tuhan Yesus, dan apa yang harus kita lakukan sehingga kita boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan, sehingga setiap kita boleh mempunyai hidup berkelimpahan dan diberkati di bumi, mempunyai rumah di sorga. Awalnya manusia diciptakan di Taman Eden. Nah, di Taman Eden itu ada kegirangan, sukacita, dan nyanyian syukur. Nah, sama juga di Taman Eden itu hidup berkelimpahan. Tapi di Taman Eden ada pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan. Nah, pohon pengetahuan baik dan jahat itu di bawah kuasa iblis. Karena memang kalau kita lihat gambar, itu ada pohon yang ada ularnya ya. Jadi itu di bawah kuasa si jahat. Nah, tapi mengapa dikatakan bahwa pohon itu pengetahuan baik dan jahat? Memang buah pohon itu Hawa melihat ini baik untuk dimakan, kelihatannya baik. Ya. Tapi setelah dimakan, memang akibatnya adalah menimbulkan yang jahat. Maka Tuhan mengatakan jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu, karena nanti engkau akan mati. Memang ya, kalau yang jahat sudah masuk itu berarti sudah di luar Tuhan, dan di luar Tuhan itu adalah kutuk. Ya, itu akan berakhir ke kebinasaan. Nah, buah pengetahuan baik itu kelihatannya baik ya. Sekarang ini kita juga merasakan bahwa banyak hal-hal yang kelihatan baik. Kita lihat jalan yang kelihatannya lurus tapi berujung celaka. Ya. Nah, iblis ini selalu menawarkan kelihatannya yang baik, yaitu kerajaan dunia. Nah, ini kerajaan dunia ini sekarang ini menjadi daya tarik yang luar biasa. Ya, kerajaan dunia ini isinya adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, kalau kita berjalan dalam prinsip kerajaan dunia ini, itu akhirnya akan banyak masalah dan timbul kekacauan dan akan mencelakakan manusia. Maka itu kita harus berhati-hati supaya jangan masuk ditipu daya iblis. Jadi buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah tipu daya iblis dengan yang kelihatannya baik. Tapi di balik baik itu ada sesuatu yang jahat. Nah, pengetahuan akan kerajaan dunia ini memang menarik sekali ya, karena itu kelihatannya baik untuk diri kita ya, keinginan daging, memuaskan kedagingan, keinginan mata untuk kita memiliki dan terus makin banyak yang disenangkan dengan diri kita dan keangkuhan hidup. Nah, ini menarik sekali, tapi di balik itu semua nanti kita belajar bahwa ternyata di balik yang kelihatannya baik untuk diri sendiri itu mengandung sesuatu yang mencelakakan di kemudian hari ya, di akhirnya. Nah, di kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21, nah kita belajar bahwa ini ada perbuatan daging ya. Nah, jadi Alkitab mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi percabulan, kecemaran itu kedagingan ya, maka itu setiap kita kalau
nggak hati-hati, itu memang diawali dari pikiran dulu. Dari pikiran, memikir, merenungkan, membayangkan, akhirnya menjadi perbuatan akhirnya menjadikan kecanduan, yaitu keterikatan. Nah, percabulan, kecemaran, ya. Hawa nafsu, penyembahan berhala itu termasuk keinginan mata, ya. Hawa nafsu mengingini, ingin memiliki, terus memiliki apapun yang dilihat, kepingin dibeli, dimiliki, ya. Penyembahan berhala itu menyukai dan menyintai yang lain lebih daripada Tuhan. Nah, ini penyembahan berhala, ya. Keangkuhan hidup itu termasuk intimidasi, ya. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, ya, jadi mengacau. Maka perbuatan daging yang unsurnya adalah kerajaan dunia, ini kelihatannya menguntungkan diri sendiri, tapi mengakibatkan di kemudian hari itu adalah kebinasaan dan mencelakakan diri sendiri. Nah, Alkitab mengatakan bahwa setiap kita yang melakukan perbuatan daging itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah bukanlah makan minum, tapi kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka kita bisa mengoreksi diri kita apakah kita masih di dalam kerajaan Allah atau sudah masuk ke kerajaan dunia. Ketika kita kehilangan kasih, damai, dan sukacita, itu tanda bahwa kita sudah mulai menjauh dari Tuhan dan kita masuk dalam kerajaan dunia. Nah, kita harus hati-hati dan selalu koreksi apa yang ada di hati kita, karena bila tidak hati-hati kita akan makin lama makin jauh dari Tuhan dan kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita dan kehilangan merasa kasih dari Bapa. Kita akan kering dan kita akan mudah jatuh dalam dosa, dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan sesama dan bisa berlanjut pada kebinasaan pada diri sendiri. Maka setiap kita harus terus-menerus mengoreksi dan hati-hati, jangan sampai kita keluar dari apa yang dirancang Tuhan. Karena di luar Tuhan adalah gelap. Di luar Tuhan adalah dosa. Di luar Tuhan tidak pernah memuaskan. Nah, kerajaan dunia penuh dengan pengetahuan yang kelihatannya baik. Tapi ujung-ujungnya iblis sudah merancang kebinasaan. Karena iblis itu adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Jadi apa yang ditawarkan dari kerajaan dunia seperti pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, itu penuh pancingan dengan kelihatannya baik, tapi mencelakakan. Dan kita tidak terasa bahwa setiap kita di hidup sekarang ini, apapun yang kita lakukan, tentu kita berpikir apa untungnya untuk saya, apa untungnya untuk saya. Kamu harus juara, kamu harus hebat, kamu harus dipuji orang, kamu harus menjadi luar biasa dan sebagainya. Tidak salah, tapi semua apa yang kita lakukan harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena bila tidak untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan diri sendiri, itulah egois yang diajarkan iblis untuk meningkatkan hawa nafsu, keangkuhan hidup, dan keserakahan, ya, dan sebagainya yang menjadikan perpecahan, iri hati, pencitraan, ya, menjadikan amarah dan roh pemecah dan membuat kekacauan pada sesama. Nah, ini awal dari dosa. Nah, terus bagaimana dengan kita sekarang yang sudah di dunia ini disebut dalam kegelapan dan kita semua harus keluar dari kegelapan ini untuk berjalan dalam terang. Ya memang ini tidak mudah untuk kita keluar dari belenggu dosa ini. Tapi puji Tuhan, ada Tuhan Yesus yang membuka jalan karena Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Di kitab Roma 7 ayat 18 ditulis bahwa sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab
kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ya, jadi kita bisa merasakan bahwa banyak yang timbul di hati kita itu sesuatu yang tidak baik. Selalu muncul terus. Ini kalau kita enggak bertumbuh dalam rohani, ini kita bisa makin hari makin jahat. Tapi kalau kita bertumbuh dalam iman, kita terus meredam dan mengalihkan perhatian, dan kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, memikirkan yang baik, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, dan terus fokus kepada Tuhan. Nah, kita akan berubah, ya, yang dulu sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Nah, kita akan menggantikan dengan yang baru, yang dari Tuhan Yesus. Maka itu setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan sudah mendamaikan manusia dan memberi jalan kebenaran. Nah, ini kebenaran yang sejati, karena iblis menawarkan yang baik, tapi di luar itu adalah, di balik itu adalah kejahatan. Ya, ada sesuatu yang jahat. Maka hanya Tuhan Yesuslah, itulah kebenaran yang sejati. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari belenggu dosa? Ya, pertama memang kita harus ikut Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menebus dosa kita, dan kita harus selalu bergaul dengan Tuhan supaya setiap kita boleh diberi pertolongan, kekuatan, penghiburan, tuntunan, damai, sukacita, dan kasih dari Bapa. Itu yang kekuatan yang membuat kita bisa berbuah roh. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan setiap kita seperti yatim piatu, tapi dia menyertai kita sampai akhir zaman kalau kita melakukan kehendaknya. Maka setiap kita harus sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan diberkati berlimpah-limpah dan kita disediakan rumah di sorga. Sekali lagi kita harus ingat, kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi kerajaan Allah soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus dan kebenaran. Ya, maka itu setiap kita harus mencari kebenaran yang sebenarnya. Jangan sampai kita terpleset oleh tipu daya iblis, tapi kita mengerti kebenaran dan kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan ada pertolongan Tuhan. Nah, maka itu kita bukan aja tahu akan kebenaran, tapi kita perlu memohon kekuatan dari Tuhan dengan banyak berdoa, banyak membaca firman, merenungkan firman, dan terus menjaga hati, sehingga dalam hati kita ada damai dan sukacita, ada kelegaan, ada penghiburan, ada kebahagiaan, ada kekuatan, ada kasih. Dan itulah yang membuat kita kuat dan sanggup mengalahkan tipu daya dunia ini. Dan biarlah kita boleh terus berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan dalam Tuhan inilah kita boleh dipulihkan dari orang yang berdosa menjadi orang benar, dan orang yang berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, naik tidak turun sampai kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Nah, sekarang kita harus merenungkan bahwa setiap kita ini diawali dari Adam yang berdosa dan keturunannya semua ikut berdosa sampai saat ini, dan kita harus mengakui bahwa yang ada di dalam hati kita seringkali yang muncul adalah yang tidak baik. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah membuka jalan dan menawarkan sorga, menawarkan hidup berkelimpahan. Maka kita sungguh-sungguh harus mengikuti jalan Tuhan dengan tidak lagi mementingkan diri, tapi harus menyangkal diri, memikul salib, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Nah, kita dari awal sudah dirancang di tempat yang berkelimpahan di Taman Eden, ya. Tapi manusia ditipu iblis, tidak bisa bersyukur dengan keadaan yang di Taman Eden, tapi ingin lebih lagi, ya. Nah, itu disebut juga keluar dari rumah Tuhan. Maka setiap kita memang sekarang ini ya keadaan COVID-19 di mana-mana dikatakan di rumah saja. Nah, di rumah saja itu ketika di Eden, Taman Eden, kalau Adam dan Hawa itu tetap di rumah saja. Artinya tidak mengingini yang lebih dari apa yang ada, tidak keluar dari rumah, tidak
akan terjebak oleh tipu daya iblis. Maka ya sudah, ini sudah terjadi. Setelah dari Taman Eden, kita manusia masuk dalam kegelapan dunia yang penuh dengan dosa. Tapi kita diundang kembali oleh Tuhan dan dengan penebusannya untuk masuk kembali dalam kerajaan Allah. Ya, jadi ini memang kalau direnungkan seperti anak yang hilang, ya, dari rumah yang mapan, keluarga yang berkelimpahan, dia minta warisan, memaksa, dia mau keluar dari rumah, dia mau memakai kehendaknya sendiri dengan hidup kedagingan, akhirnya kesengsaraan yang dialami. Sama dengan seperti kita semua, kita bisa merasakan di luar Tuhan adalah penderitaan. Di luar Tuhan adalah kesengsaraan. Di luar Tuhan hidup melarat, hidup kering, hidup hampa, hidup kosong, hidup tak berarti, hidup kekhawatiran, kecemasan yang memenuhi hati kita. Maka setiap kita, marilah kita balik kepada Bapa yang sebenarnya, Bapa yang mengasihi kita, dan kita mau kembali ke kerajaan Allah. Nah, dalam kerajaan Allah kita bisa merasakan ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Marilah kita terus-menerus merawat dan memelihara dan mengusahakan terus-menerus dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga setiap kita bisa menang terhadap dosa dan setiap kita boleh menikmati hidup bahagia di bumi dan kita boleh mempunyai rumah di sorga. Maka tetap di rumah saja, di rumah Tuhan, bersama dengan Tuhan. Jangan tertipu oleh godaan iblis untuk keluar dari rumah Tuhan, yaitu keluar dari kerajaan Allah. Tapi kita harus terus-menerus mengusahakan dan memelihara hubungan dengan Tuhan. Dan kita terus-menerus berperang, tapi percaya ketika kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan berperang untuk kita. Karena Tuhan menyertai kita, siapakah lawan kita. Dan kalau kita menang terhadap dosa, tanda-tandanya ada kelegaan, ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan. Ketika kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita akan merasakan apa yang kita butuhkan, kelimpahan dan berkat yang dari Tuhan akan terus mengikuti kita, kebajikan dan kemurahan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Maka Alkitab mengatakan, carilah kerajaan Allah dan segalanya akan ditambahkan. Maka setiap kita mencari itu, ya, kerajaan Allah dan menikmati kerajaan Allah dan hidupi dalam kerajaan Allah. Jangan lagi ditipu iblis keluar dari kerajaan Allah, tapi tetap tinggal dalam kerajaan Tuhan dan cukupkan dengan apa yang ada. Nikmati hubungan dengan Tuhan sebagai mempelai Kristus dan nikmati penyertaan Tuhan, dan hanya dalam Tuhan ada kekuatan, kelimpahan, kasih, ketertiban, buah roh, ya. Itu akan kita rasakan dan kita akan bertumbuh dalam kebenaran dan kita akan merasakan bahwa hidup ini sungguh perlu disyukuri atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Maka setiap kita bersyukur kepada Tuhan, manusia sudah berkhianat, ya, memberontak di Taman Eden, jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan menebus dosa, membuka jalan, memberikan penyertaan sampai kita boleh menikmati kelimpahan dan mempunyai rumah di surga kembali. Maka anugerah Tuhan jangan sampai diabaikan. Biarlah kita boleh berjalan hidup ini dalam anugerah ke anugerah ke anugerah. Dan jangan dimakan oleh atau ditipu oleh tipu daya kerajaan dunia. Ya. Kerajaan dunia kelihatannya baik, tapi di balik itu ada kejahatan yang membawa kita kebinasaan. Karena iblis itu penguasa dunia, dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Maka setiap kita tetaplah kuat dalam Tuhan. Dan percaya janji-janji Tuhan akan kita alami, diberkati di bumi dengan kelimpahan dan mempunyai rumah di sorga. Maka tetap di rumah saja, di rumah Tuhan saja. Dan tubuh kita adalah bait Allah, ada roh Allah bersama dengan kita, dan kita fokus terus bergaul intim dengan Tuhan dalam kasih, damai, dan sukacita. Dan setiap kita terus, ya, menyenangkan hati Tuhan
Dan setiap kita jangan menyembah berhala. Jangan sampai kita mengasihi yang lain lebih dari Tuhan. Tapi kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan fokus terus kepada Tuhan. Dan dengan penyertaan Tuhan kita akan sanggup mengalahkan dosa. Dan hidup di luar hidup dalam kebenaran adalah hidup yang diberkati. Dan sampai nanti kita kembali ya, dari debu kembali ke debu, roh kembali pada Allah yang mengaruniakan, dan kita boleh tinggal kekal bersama Tuhan di sorga selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar Engkau berkati setiap kami, sehingga setiap kami boleh makin kuat mengikut Engkau dan makin bertumbuh dalam roh, sehingga setiap kami boleh bertumbuh menjadi mempelai Kristus, hanya mengasihi Engkau, melayani Engkau, hidup untuk Engkau, baik mati, baik hidup kami milik-Mu. Dan setiap kami boleh merasakan penyertaan-Mu dan kuasa-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu. Dan setiap kami boleh merasakan dan menerima janji-janji yang sudah Kau berikan. Terima kasih. Kami serahkan setiap kami dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita mau melakukan perjamuan kudus. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menawarkan dirimu sebagai penebus dosa. Dan kami mau menyatu dengan Engkau. Kami mau berpihak kepada Engkau. Kami mau Tuhan bersekutu dengan Engkau. Karena dalam Engkau ada keselamatan. Dalam Engkau ada mujizat, pertolongan, kekuatan, kasih. Dalam Engkau ada berkat yang berlimpah-limpah. Mari kita angkat roti, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau sudah memberikan nyawamu, mengorbankan tubuhmu untuk setiap kami, dan darahmu sudah menebus dosa-dosa kami. Dengan darahmu yang mahal kami boleh diselamatkan. Kami mengucap syukur, biarlah kami terus Tuhan mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya, berjalan dalam Engkau, dan kami boleh merasakan keintiman bersama dengan Engkau sampai kekal selama-lamanya. Kami serahkan setiap kami dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menerima berkat yang dari sorga. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, kekuatan, pertolongan, kasih dari Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin.